Selalu dapat penalti, Persik Kediri tepis anggapan dapat hadiah. Persik Kediri mulai berada pada tren positif usai mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya. Kemenangan itu menjadi yang kedua beruntun, setelah mengandaskan tuan rumah Bayangkara FC pada pekan ke-19 lalu. Namun jika ditelisik, sepasang kemenangan itu tak lepas dari sebuah gol penalti. Persik bahkan selalu mendapatkannya secara beruntun. Di laga kontra Madura United, Renan Silva mencetak gol penalti pada menit ke-45. Begitu pula saat membobol gawang Bayangkara, yaitu pada menit ke-14. Dua kali penalti ke gawang Bayangkara FC dan Madura United itu, lantas menjadikan Persik sebagai raja penalti di Liga 1 musim ini. Tim Macan Putih itu, secara total telah mendapatkan 7 kali hadiah penalti, sekaligus sama yang diperoleh PSM Makassar. Namun bedanya, PSM menuntaskan hadiah penalti dengan sempurna. Sedangkan Persik Kediri hanya sukses 5 kali, dan 2 diantaranya gagal berbuah gol. Kendati demikian, Divaldo Alves enggan disebut mendapat keuntungan dari wasit mengenai 7 kali penalti tersebut. Penalti adalah hasil dari kerja keras kami, bukan karena hal lain. Ketika ada pemain membawa bola dengan cepat, maka ada kemungkinan bahwa penalti pada situasi itu, ujar Divaldo Alves. Pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada publik sepak bola untuk berpikir secara jernih mengenai penalti yang diperoleh Persik Kediri. Kalau Anda melihat sesi latihan kami setiap hari, maka selalu ada sesi eksekusi penalti. Sebuah gol memang tak cuma berasal dari open play, namun juga dari bola mati, baik tendangan bebas, tendangan sudut, hingga penalti. Sehingga, skema mencetak gol melalui penalti ini, menjadi bagian persiapan tim kami, sebelum menatap pertandingan, ungkap Divaldo Alves. Agar bisa gelar laga kandang, Persik buat tribun single seat versi sendiri. Pemandangan berbeda, nampak tersaji dalam laga kandang Persik Kediri, ketika bersua Madura United, di Stadion Brawijaya. Lama tak menggelar pertandingan, markas tim Macan Putih nampak tampil beda. Sekitar 80% tribun, sudah terlihat tampak single seat. Namun, tribun single seat yang dibangun itu, bukan layaknya kursi duduk yang ada di Stadion Jatidiri. Kursi duduk itu, dibangun Persik Kediri dengan versi sendiri. Tidak ada tempat duduk personal, namun, tribun hanya dicat garis dan juga nomor. Sebenarnya, itu dilakukan setelah rapat koordinasi yang kedua, di Polda Jatim, ucap Ketua Panpel Persik Kediri, Randi Nindito. Ide dari tribun single seat itu, juga tak lepas dari hasil penilaian tim Risk Assessment Mabes Polri, terhadap Stadion Brawijaya. Kendati versi sendiri, namun setidaknya, Panpel sudah berupaya agar laga kandang Persik bisa digelar di Stadion Brawijaya. Kami melakukan ini, agar pertandingan home bisa digelar di Brawijaya. Karena kalau tidak ada perubahan pasca risk assessment, kemungkinan kecil bisa menggelar laga home di Kediri, kata Randi Nindito. Sebelumnya, Persik mengalami penundaan jadwal laga kandang, ketika menjamu Persita Tangerang, akibat izin yang tak terbit. Sejatinya, Persik Kediri bukan klub pertama yang mengecat tribun, agar menyerupai single seat. Namun bedanya, Madura United mendapat izin menggelar laga home dengan penonton, ketika menjamu Persib Bandung. Usaha yang sama, namun hasilnya tak serupa. Persik bisa menggelar laga home di Stadion Brawijaya, tapi tanpa dukungan supporter. Kalah dari Persik Kediri, Madura United keluhkan kondisi lapangan. Arsitek Madura United, yakni Fabio Lefundes, mengeluhkan kondisi lapangan usai timnya kalah dari Persik Kediri. Menurut pelatih asal Brasil tersebut, kondisi lapangan yang cukup keras, sehingga pemain Madura United butuh waktu yang lama untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Kami main di lapangan seperti itu hari ini, dan tidak terlalu bagus, kata Fabio Lefundes.
Kondisi itu membuat pemain Madura United kesulitan untuk menjalankan apa yang sudah mereka persiapkan. Fabio Lefundes juga mengakui bahwa hadiah penalti yang didapatkan Persik Kediri juga sempat mengganggu fokus timnya. Apalagi pada babak kedua, tim tuan rumah bermain lebih bertahan. Penalti di babak pertama itu sedikit mengganggu kerja kami. Di babak kedua, mereka mengambil pilihan untuk bermain serangan balik, ungkap Fabio Lefundes. Ex-asisten pelatih Botafogo itu sebenarnya berupaya menambah daya gedor dengan memasukkan pemain menyerang. Namun semuanya terasa sia-sia, mengingat Persik Kediri terus memperkuat pertahanan. Jalani laga debut, Flavio Silva dinilai sudah tampil oke. Pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alves cukup puas dengan penampilan perdana sang striker barunya, yaitu Flavio Silva. Menurutnya, Flavio Silva mampu memberikan kontribusi yang baik untuk kemenangan tim Macan Putih saat bersua dengan Madura United di lanjutan Liga 1 pekan ke-20. Divaldo Alves menilai, ex-pemain timnas Portugal itu mampu memainkan strategi yang ia mau pada laga melawan Madura United. Flavio masuk dalam strategi skema kita, dan sesuai yang kita minta. Yang kami mau dari dia, harus banyak lari, dan juga kuat di depan, ujar Divaldo Alves. Ex-pelatih Persebaya itu juga menilai, masih ada yang harus terus diperbaiki, terutama soal finishing. Beberapa kali peluang Flavio Silva memang masih gagal dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Seperti diketahui, pada laga itu, Divaldo Alves mengaku cukup kesulitan. Meskipun akhirnya menang, dia cukup kerepotan untuk menghadapi tim Laskar Sapek Kerap.